Halo everyone, anywhere, everywhere. Sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan berbincang tentang dasar-dasar utama kehidupan. Ya. Jadi orang yang memahami dasar-dasar kehidupan, niscaya dalam menyikapi segala kejadian sehari-hari akan lebih gampang, lebih asik, lebih nikmat, lebih penuh syukur. Sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, perbincangan yang penting ini, saya mengajak teman-teman dimanapun berada untuk bersama-sama saya berkomunikasi atau bersembahyang atau berdoa kepada Sang Maha Kuasa, kepada Sang Maha Ada, ya, yang dalam bahasa Ibrani atau Yahudi disebutnya sebagai YHWH atau Yod He Wov He. Ada yang menyebut sebagai Yahweh, ada yang menyebut Yehova, ada yang menyebut sebagai Hashem, artinya sang nama. Yang dalam bahasa Arab disebut sebagai Allah. Kemudian ada juga saudara-saudara kita menyebutnya sebagai Tian, sebagai Sang Yang Widiwasa, sebagai Tuhan, sebagai God, apapun sebutannya. Baik, mari kita sama-sama menyapa Dia. Dia Sang Maha Ada. Hono niro hono ingsun. Adanya dialah yang menyebabkan aku ada. Yang segenap jiwa ragaku berada dalam genggaman dan kuasanya. Dalam segenap tarikan nafasku. Dalam segenap tulang-tulangku, dalam segenap darahku, sum-sumku, ototku, dagingku, kulitku, dan rambutku. Dia ada di dalam aku, dan aku senantiasa di dalam Dia. Dialah Sang Maha Ada, yang oleh Yesus Kristus dan para nabi dalam kitab Bible disebut sebagai Bapa. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yang dalam kitab suci Al-Quran disebut sebagai Dia yang lebih dekat dari urat leher. Dialah yang dalam budaya Jawa disebut sebagai Hono, Sang Maha Ada. Terima kasih Sang Maha Ada yang Engkau menyusun jiwa dan ragaku yang terdiri dari 7 unsur ini, yaitu tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, dan rambut, yang semuanya terbentuk dari 4 unsur alam, dari sari-sari pati yang ada di tanah, sari-sari udara, oksigen, dan seluruh energi-energi yang ada di udara, dari air, dan dari cahaya atau sinar matahari atau hawa, yang kemudian disatukan oleh Atman atau roh atau Nur Muhammad atau roh suci. Inilah yang dalam orang-orang Jawa disebut sebagai sedulur papat, kelima pancer. Sedulur papat atau saudara, 4 saudaranya manusia, yaitu tanah, air, udara, api atau hawa atau matahari. Dan yang kelima adalah roh kudus atau roh suci atau Nur Muhammad atau Atman yang mengikat semuanya. Kemudian menjadi makhluk, menjadi janin, jigot dulu sebelumnya ya. Sperma ketemu ovum, menjadi jigot, menjadi janin. Kemudian ini janin diberi makan dari 4 unsur alam tadi. Kemudian menjadi jabang bayi. Dan semua ini diikat, dibentuk oleh Atman. Inilah sedulur papat kelimo pancer. Nah, sahabat-sahabatku, atas kuasa dan barokah atau berkat dari Dia Sang Maha Ada itu,
kita saat ini bisa bernafas, dan bukan hanya bernafas, darah bisa mengalir tanpa perlu kita susah-susah. Darah kita bisa mengalir, otot-otot kita bisa bekerja, urat-urat kita bisa bekerja, jantung kita berdetak, sehingga menggerakkan semua otot-otot tangan, kaki, mulut, pendengaran bisa berfungsi, mata bisa berfungsi. Semua ini tidak lain karena hasil karya Sang Maha Ada. Oke, setelah kita berkomunikasi dan menyadari hakikat Sang Maha Ada yang selalu bersama-sama dengan kita, segala kuasanya selalu bersama-sama dengan kita dan kita di dalam Dia. Sekarang mari kita bahas dasar kehidupan. Dasar kehidupan yang pertama dan sangat penting adalah mengenal siapa dan apa diri kita sesungguhnya. Sahabat-sahabatku, adalah sebuah hal yang kurang tepat atau tidak benar, bahkan bisa berpotensi menyesatkan. Ketika seringkali anak-anak dari usia dini ya, dari usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, oleh lingkungannya, oleh budaya sekitarnya, oleh orang tua sekitarnya, oleh keluarganya mungkin, biasa diajarkan untuk mulai mengenal benda-benda di sekitar. Melihat meja, dikasih tahu itu namanya meja, itu kursi. Kemudian melihat binatang, itu semut, itu kuda, itu ikan, ini bapakmu, ini ibumu, itu langit, itu bintang, itu matahari, dan sebagainya. Mengenal hal-hal di luar dirinya. Namun sayangnya masih sangat jarang. Tidak banyak orang tua yang sejak dini mulai memperkenalkan anaknya tentang hakikat dirinya sendiri. Jadi si anak sejak kecil umur 1, 2, 3 tahun lebih banyak diberi pengetahuan tentang hal-hal di luar dirinya ketimbang hal-hal mengenai jati dirinya. Ini adalah sebuah kesalahpahaman atau ajaran-ajaran yang kurang tepat dilakukan oleh banyak orang tua, termasuk juga dengan orang tua saya dulu. Baik kakek nenek saya maupun bapak ibu saya. Ketika saya masih kecil, saya umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, saya mulai diajari melihat hal-hal di luar diri saya, mengenali benda-benda, barang-barang, makhluk-makhluk di luar diri saya. Dan saya tidak diajari mengenal siapa jati diri saya. Sampai suatu saat saya menyadari bahwa pengajaran yang seperti itu kurang tepat atau kurang bagus, bahkan bisa menyesatkan. Pelajaran dasar kehidupan yang utama adalah harusnya mengenal siapa jati diri kita. Kita, orang-orang tua, harusnya memberitahu anak-anak sedini mungkin tentang siapa hakikat diri ini. Misalkan memberitahu demikian, nak, dirimu dan diriku ya. Sebenarnya kita adalah hasil karya Sang Maha Ada. Nak, kita terbentuk dari sel telur. Telur ibu, telur bapak. Yang disebut sebagai ovum dan sperma. Yang menyatu. Kemudian dibentuk dari 4 unsur alam. Di mana 4 unsur alam itu ditemukan dari tumbuh-tumbuhan, dari beras, dari padi yang dimakan oleh ibu. Kemudian disalurkan, kemudian memberi makan jigot, bakal janin. Sehingga bakal janin itu dikasih makan air, dikasih makan tumbuh-tumbuhan dari tanah. Ada bayam, kangkung, beras, tahu, tempe, ayam, sapi, dan sebagainya ya. Ikan juga. Juga diberi makan unsur udara, yaitu oksigen. Jadi 4 unsur alam tadi. Tanah, air, udara, dan cahaya matahari atau hawa atau api.
Nah, kemudian zigot itu mulai tumbuh menjadi janin. Dari 4 unsur alam tadi, ya, ada dari kangkung, dari bayam, dari daging ayam, daging sapi, kemudian berubah menjadi tulang, menjadi darah, menjadi sumsum, menjadi otot, menjadi daging, menjadi kulit, menjadi rambut. Ada ketika janin mulai tumbuh, ada hidungnya, ada matanya, ada kepalanya, ada jeroannya, ada tangannya, ada kakinya. Semua ini terbentuk dari 4 unsur alam. Kemudian lahir menjadi jabang bayi. Jadi nak, kita harus sangat menghormati 4 unsur alam di sekitar kita. Kita harus sangat menjaga dan menghormati air. Sebab sekitar 70-80% susunan tubuh kita, raga ini yang terdiri dari 7 unsur alam tadi, dari 4 unsur alam yang membentuk menjadi 7 unsur. Itu 70-80%-nya terbentuk dari unsur air. Jadi hormatilah air. Hormati juga udara. Jaga selalu kelestarian udara. Jaga juga tanah. Jangan sampai menggunakan tanah secara tidak bijak. Hormati juga sinar matahari dan cahaya. Karena 4 unsur alam inilah sedulur papat atau 4 saudara kandung kita yang membentuk jiwa dan raga ini. Yang membentuk matamu, yang membentuk telingaku, yang membentuk hidungmu, yang membentuk mulutku, yang membentuk tangan, kaki, dan jeroan tubuh kita. Sesungguhnya adalah 4 unsur alam ini. Hasil karya dari Sang Maha Ada. Sehingga nak, setiap hari kita harus hormat kepada air. Kita harus hormat kepada udara. Kita harus hormat kepada tanah. Kita harus hormat kepada alam semesta. Karena seluruh jiwa raga kita sesungguhnya adalah bagian dari alam semesta. Nah, sahabat-sahabatku, jika pemahaman-pengetahuan, dan pengertian-pengertian dasar ini diberikan kepada setiap anak sejak usia dini, maka niscaya jika kesadaran itu, jadi pengetahuan itu menjadi kesadaran ya. Jika kesadaran ini dipahami sampai anak itu tumbuh menjadi remaja, kanak-kanak jadi remaja dan menjadi dewasa, maka niscaya setelah dewasa, mereka akan bijaksana dalam mengelola alam. Tidak akan merusak ekosistem, akan selalu menghormati sungai, air, laut, danau, akan selalu sangat menghargai tanah, akan sangat menghormati penghijauan atau tumbuh-tumbuhan. Tidak akan sembarangan membangun kota, bangunan-bangunan tinggi ya. Tumbuh-tumbuhan dipapras, hutan dipapras. Tidak akan. Orang-orang yang sangat sadar bahwa dirinya adalah bagian dari alam semesta ini, niscaya akan sangat memperlakukan alam semesta dengan cara sangat baik. Tapi sahabat-sahabatku, sayangnya, sayang 1000 sayang, hari ini banyak orang yang sama sekali tidak menyadari hakikat dirinya. Tidak sadar siapa dan apa dirinya. Tidak sadar dari mana asal kepalanya, dari mana asal telinganya, dari mana asal mulutnya, dari mana asal tangan dan kakinya. Sehingga seringkali banyak orang menjadi seperti laksana kacang yang lupa kepada kulitnya. Hari ini banyak orang yang menganggap biasa membuang sampah di sungai. Biasa mengotori tanah, udara dengan pencemaran, dengan asap pabrik, dengan segala macam polusi-polusi. Ini adalah orang-orang yang tidak mengerti, tidak tahu, atau mungkin tidak sadar bahwa semesta raya ini sesungguhnya harus dijaga dan dipelihara dan dihormati. Sebab keberadaan kita, keberadaan jiwa raga kita, keberadaan rambut kita,
kulit kita, otot kita, daging kita, sumsum kita, darah kita, tulang kita. Ini semua bahan bakunya adalah dari semesta raya ini. Nah, jadi hal ini menjadi sebuah pengetahuan dan pemahaman dasar kehidupan yang sangat penting. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, sama sekali tidak salah ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan hal-hal di luar diri kita. Ya, mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi sama sekali tidak salah. Mempelajari kitab-kitab, buku-buku, tulisan-tulisan orang, tidak salah. Itu semua baik. Tetapi jika dasar fundamentalnya, jika basicnya, jika fondasi dasarnya salah, maka akibatnya bisa salah kaprah. Orang-orang yang mempelajari hal-hal di luar dirinya tanpa terlebih dulu mengenal siapa hakikat dirinya, maka pengetahuan-pengetahuan tentang segala sesuatu di luar dirinya bukan hanya akan menjadi tidak berfaedah, bahkan menjadi kutuk, menjadi bencana jika tanpa pengenalan jati diri. Ya, sekali lagi sahabat-sahabatku, tidak salah dan tidak buruk kita mempelajari hal-hal di luar diri kita. Mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi di luar diri kita. Itu bagus. Tapi sebelum mempelajari semua itu, dasarnya harus dipahami. Yaitu kenalilah dulu siapa dan apa hakikat diri kita ini. Sehingga ketika teknologi membuat alat-alat atau membuat instrumen-instrumen untuk mempermudah kehidupan manusia, membuat AC, membuat mobil, membuat pesawat terbang, membuat kapal, membuat internet, membuat gadget dan sebagainya. Harus disadari, itu semua dibuat untuk kebaikan manusia. Dan apa hakikat manusia? Manusia adalah unsur-unsur alam yang sedang menjadi makhluk. Jadi artinya, jangan sampai ketika mau membuat alat-alat yang katanya untuk mempermudah kehidupan manusia itu, tapi kemudian justru merusak bahan dasarnya manusia, yaitu alam semesta. Sekali lagi ya, jangan dengan membuat AC, dengan membuat gadget, dengan membuat bangunan-bangunan megah, membuat alat-alat transportasi yang hebat, kemudian merusak bahan dasarnya manusia itu sendiri, yaitu alam semesta. Jangan sampai. Karena kalau sampai itu dilakukan, yang disangkanya membuat peralatan-peralatan canggih untuk mempermudah kehidupan manusia, justru akan merusak ekosistem dan menjadikan bencana alam bagi manusia itu sendiri. Nah, jadi sahabat-sahabatku, dengan tidak mengenali hakikat jati diri kita sendiri, ini pada waktu yang akan datang bisa menjadi bencana yang besar bagi kemanusiaan. Ya, bencana-bencana air, bencana-bencana tanah, bencana-bencana udara, semua akan terjadi jika manusia tidak menyadari hakikat apa dan siapa jati dirinya. Oke, sekian pada video kali ini. Kita akan lanjutkan di perbincangan dalam kesempatan yang lain. Salam dari saya. Rahayu Namaste. Namo Buddhaya. Om Santi Santi Santi.